iPhone 16 Pro kayaknya agak susah ya buat lewatin HP yang satu ini. Kayaknya hampir setiap tahun nih kreator yang pada pakai iPhone Pro lineup series itu pasti bakalan upgrade ke yang satu ini. Mau itu kreator global ataupun di Indonesia. Kalian semua boleh ngomong, "Bang, minim banget bang perubahan desainnya, upgrade-nya dikit, nggak terlalu berasa." Tapi kebanyakan dari kita itu pasti bakalan upgrade ke yang paling baru. Apakah so-worth it itu? Yo, mari kita review. Mari kita mulai dari kameranya dulu, karena kamera adalah sektor yang paling penting untuk konten kreator. Kamera di iPhone ini jelas jadi sebuah alat ya yang membuat kreator itu trust, percaya diri sama alat yang digunakannya, khususnya di bagian video. Apalagi kalau kayak gue nih ya, untuk liputan, bikin video pendek, atau teman-teman tech reviewer itu bikin reels, TikTok, dan semacamnya. Percaya atau enggak, kebanyakan dari kreator ini pasti menggunakan iPhone untuk pengambilan video-video tersebut. Walau di iPhone yang baru ini minim perubahannya. Tapi nggak bisa dipungkiri, kamera iPhone memang user friendly ya untuk siapapun. Ngomongin soal video, meski ada improvement di bagian sensor kameranya yang udah 48 megapiksel, ultrawide-nya juga udah 48 megapiksel. Tapi iPhone nggak mengarah ke perekaman video yang ngadu-ngadu resolusi tinggi seperti resolusi 8K. Nah, disinilah mungkin letak perbedaannya. Mereka justru improve perekaman video dengan resolusi 4K aja, tapi dengan kemampuan 120 fps. Bukan cuma itu, penggunaannya pun dibuat mudah banget ya untuk user yang standar, yang awam. Dibuat sesimpel mungkin untuk mendapatkan efek slow-mo yang kalian rekam pakai video 4K 120 fps. Yang gua heran adalah ini kenapa nggak semua lensanya nih dapat 4K 120 fps. Jadi untuk versi iPhone 16 Pro series ini aja baru kamera utamanya yang punya 4K 120 fps. Padahal kalau kita lihat ini kamera ultrawide-nya udah pakai sensor yang baru ya, tapi yes ini jadi celah untuk siapapun kompetitornya Apple. Maybe Samsung atau Vivo ya, apalagi kalau dibuatnya tuh gampang ya untuk kebanyakan pengguna. Yang menurut gua nggak sesuai ekspektasi justru adalah kamera kontrolnya. Oke lah, ini ada gesturnya, capacitive button yang berbeda sama yang dipunya oleh Sony Xperia. Tapi apakah iya sepenting itu? Menurut gue sih enggak, karena sebelumnya aja gue menggunakan Sony Xperia ini lumayan jarang ya pakai buttonnya. Ada rasa khawatir gitu kalau mencet shutter pakai button fisik. Ngeri-ngeri fotonya tuh blur karena ada pergerakan dari tangan kita. Ya walaupun hasil foto yang gue dapat pakai iPhone kalau motret pakai button ini ya aman-aman aja. Untuk kita-kita yang standar-standar aja kayaknya lebih enak nih pakai interface yang ada di layarnya. Apalagi kalau kalian motret rekam video di mode yang rasionya itu portrait. Kayaknya enakan tanpa button. Kalau gue sendiri paling kepake buat open kamera aja sih, dan gue setting di double click untuk open kamera. Buat ke arah yang serius, motret landscape misalnya, sesekali oke lah pakai kamera kontrol ini, tapi lama-lama kok jadi ribet juga ya. Dan akhirnya gue tetap sentuh interface kamera kontrol pakai layarnya. Button ini juga kurang berguna ya buat dipakai rekam video. Tone-nya itu nggak ada, paling exposure aja yang lagi-lagi menurut gua enakan disentuh aja langsung dari layarnya. Masih soal kamera kontrol, paling gua jelasin sedikit ya gimana sih cara gunainnya. Yang pertama, kalian bisa setting klik sekali atau 2 kali untuk open kameranya dalam mode apapun. Setelah kameranya terbuka, klik sekali itu untuk motret, klik dan hold itu untuk rekam video.
klik setengah atau mungkin kita bisa sebut sebagai capacitive buttonnya ya. Nanti terasa ada haptiknya. Nah, klik setengah 2 kali itu buat nampilin menu yang tersedia di kamera kontrol. Ini ada exposure, depth, zoom, kamera atau lensa, terus ada style sama tone. Untuk memilih di menu ini itu bisa klik setengah sekali. Misalnya dipakai buat zoom nih, itu tinggal di slider, tinggal digeser-geser aja di kamera kontrol. Ini ada berasa haptiknya juga. Buat back dari parameter, ini bisa klik setengah 2 kali untuk kembali ke menu kamera kontrol. Menurut gua pakai button itu rasanya kayak jadi memperlambat kita ya buat ngejar momen. Jadi kayak agak ribet sendiri aja gitu pakai settingan-settingannya. Tapi mungkin butuh kebiasaan aja kali ya. So, jadi ini adalah versi pertama yang mungkin bakal ada improvement lagi dari Apple untuk next device mereka ya. Kita nggak tahu, semoga aja ada improvement. Contohnya kayak action button tahun kemarin, yang tahun ini kayaknya nggak ada upgrade fitur. Ini button cuma kepake buat mute doang bagi gua. Dan intinya, action button ini nggak ada update lagi, tapi at least masih kepake. Semoga aja nasibnya kamera button nggak seperti action button. Lanjut kita ngomongin soal spek kamera. Tahun ini gue sendiri ambil versi Pro yang kecil, yang 6,3 inci karena tahun ini udah disamaratakan, nggak kayak tahun kemarin 15 Pro Max yang punya telefoto tetra prisma periskop lah ya namanya. Dan tahun ini Pro line up itu sama, speknya nggak ada bedanya. Ultra wide-nya juga udah sensornya yang besar ya, jadi bisa dipakai buat motret astrofotografi. Kalau kita lihat maksimum exposure-nya dalam kondisi yang gelap gulita ini bisa di 30 detik. Gue sendiri belum sempat motret astro karena ini udah akhir tahun, udah selesai musim Milky Way-nya. Paling cuma bintang-bintang aja nanti kalau misalnya kita ada traveling, bisalah kita tes nanti. Kamera utamanya dan telefotonya ini nggak ada optical image stabilizer tapi punya sensor shift di mana mereka optimasi stabilizernya langsung di bagian sensornya. Bisa langsung lihat ke videonya Om Jerry Rig untuk memastikan teknologi sensor shift yang iPhone punya. Which is ini good banget ya. Action mode dengan stabilizer yang lebih advance lagi itu bisa di semua lensanya dengan resolusi up to 2,8K di 60 fps. So untuk performa kameranya menurut gue udah iPhone banget sih ya, sangat-sangat responsif, kamera shutternya cepet, bisa diandelin, simple dan gak ngeribetin. Kualitas yang gue suka tentu adalah Pro RAW yang bisa max yang sekarang udah tersedia untuk kamera ultra wide-nya yang udah 48 megapiksel. Selain ini bisa dipakai untuk landscape fotografi, ini bisa digunakan juga untuk motret makro. Yang menjadi nilai plus dari iPhone terbaru ini adalah photographic style-nya yang sekarang semakin banyak opsi, banyak pilihan warna, tone, kontras, dan semacamnya. Kalian bisa bikin foto yang vintage banget ala-ala kamera jadul atau tetap modern dengan kualitas digitalnya. Cuma ya mungkin bakalan capek sendiri kalau ngurusin semacam preset atau tone khusus yang gue banget gitu misalnya ya. Tapi bagusnya iPhone menyiapkan hal itu di galeri editor bawaannya. So kalian langsung motret biasa aja standar, nanti bisa dirubah-rubah tone, warna, kontras sesuka kalian melalui galeri editornya. Asik banget sih ini ya. Semua fitur yang gue sebutin tadi juga berlaku untuk mode potretnya juga. Yuk sekarang kita bisa lihat-lihat dulu sampel-sampel foto dan juga videonya. Audio mix-nya, bukan kamera kontrolnya. Kayak gini contohnya.
gue adalah audio mix-nya, bukan kamera kontrolnya. Kayak gini contohnya. Improvement yang gue harapin pas milih iPhone 16 Pro adalah baterai, karena gue sebelumnya pakai yang Max ya. Dari kapasitas baterai sih kelihatannya improve ya, dari 3274 ke 3582. Masih di bawah 4000 sih, dengan ukuran layar yang cukup naik 6,3 inci. SOT yang gue dapetin di hari pertama geber dapat 10 jam, lanjut 5 jam 30 menitan, lanjut dapat 7 jaman, dan lanjut lagi dapat 6 jaman. Dengan kemampuan yang gue dapetin ini gue cukup puas ya sama performa baterainya, mengingat ini bukan versi yang Pro Max-nya. Jadi oke lah kemampuan baterainya. Kalau kalian ngerasa wah segitu mah kurang bang SOT-nya, ya berarti kalian harus menggunakan iPhone yang Pro Max, bukan yang ini. Sekarang kita bahas bagian desainnya. Mungkin kalian bakal sepakat ngomong, desainnya gitu-gitu aja bang, bosen, monoton, udah berapa tahun itu. Ya gue sepakat kok. Tapi kalau kita lebih deep lagi, oh ternyata ini adalah brand identity. Mau sampai kapan begini terus? Ya gue nggak tahu. Mau sampai kapan gitu-gitu terus? Ya kenyataannya desain ini banyak orang yang suka. Dari sisi gue ya, gue cuma ngeliat HP ini cantik, solid, tiap sudutnya tuh presisi, rapi, sampai ke bagian buttonnya itu solid banget. Gue kan sempat pegang beberapa HP flagship dari kompetitor, itu ada yang buttonnya agak sedikit oblek, nggak padet lah, tapi iPhone ini emang berasa solidnya, berasa premiumnya. Paling dari mereka ya cuma main warna-warna baru aja. Gue sendiri sebenarnya agak males ya pilih warna yang desert titanium ini, gue lebih suka warna putih atau hitamnya. Tapi untuk kebutuhan konten gue terpaksa pakai yang warna gold ini. Terus yang paling asik dari iPhone ini adalah pilihan aksesorisnya yang banyak banget. Untuk sekarang ini gue pakai aksesoris dari Zeg dan Movi. Clear case Crystal Palace ini cantik banget buat expose warna aslinya dari HP-nya. Support untuk MagSafe, kabel, dan casannya juga yang berkualitas dari Movi. Sekarang ini udah cukup puas lah gue pakai aksesoris dari Zeg ini. Buat yang tertarik monggo langsung aja cek di deskripsi. Ke bagian performanya, chipset Apple A18 Pro ini emang kenceng banget ya. Skor benchmarknya yang didapetin udah canggih lah ya, maklum namanya juga HP puluhan juta. Tapi nggak semua orang beli HP flagship itu buat dipakai main game. Contohnya ya gue lebih suka pakai HP ini buat konten kamera, ngedit, termasuk ngedit video, apalagi sekarang udah bisa rekam 4K 120 fps dengan ProRes Lock. Yo, jangan lupa ProRes Lock itu butuh external storage. Nah, alat yang gue pakai sekarang ini adalah dari Snapsys. Ini mantep banget nih ya. Jadi kayak semacam hub, ada support untuk memory cardnya. Terus ada port USB lagi untuk mic eksternalnya. Misalnya ya, kalau mau dipasangin mic. Terus bisa ditempelin juga di MagSafe-nya. Aksesoris dari Snapsys ini gue pakai buat mendukung bikin video sinematik menggunakan iPhone 16 Pro ini. Sisanya sebagai sebuah HP flagship dari Apple, ini hampir semua sisinya menggunakan hal-hal yang flagship ya. Layarnya bagus banget, speakernya juga bagus, ekosistemnya udah hampir mentok karena sekarang ini ada semacam kayak DeX-nya Samsung yang bisa langsung connect ke MacBook. So untuk kalian yang udah pakem pakai ekosistemnya Apple ya, iPhone 16 Pro ini jelas worth it banget. Terakhir, paling ke bagian AI, Apple Intelligence yang belum ready. Lucu sih, sampai sekarang belum tersedia. Bisa dibilang ya ini produk yang dipamerin sama mereka pada saat launching, tapi belum ready dan udah dijual. Oke, jadi segitu aja video review iPhone 16 Pro dari Droid Lime. Gue Fahmi, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Semoga ngebantu kalian. Bye.